cerita Eris. Kali ini saya akan podcast atau ngobrol atau deep talk bersama istri tercinta saya. Oke, langsung aja kita panggilkan istri tercinta saya. Sini ya, masuk. Nah, ini guys, istri saya. Coba perkenalkan dulu kepada subscriber nama, identitas seorang istri Eris Sabdani. Nama saya Febrianti. Umur saya Bisa lebih keras nggak suaranya? Bisa. Nama saya Febrianti, umur saya 33 tahun. Sama jadinya? Sama. Iya. Pisces berarti ya? Pisces ya, ikan. Berarti bulan Maret ya? Maret. Usianya 33 tahun berarti kelahiran 1992 ya? Iya. Oh. Itu aja perkenalannya. Iya itu. Sombong amat. Santai aja, tenang, nggak usah malu-malu. Aku mau tanya ke kamu ya. Ini kan judulnya kita lagi podcast nih. Kamu punya hobi nggak sih sebenarnya? Ada. Apa sih hobi kamu? Hobi aku sebenarnya olahraga. Olahraga. Apa tuh? Lebih spesifiknya apa olahraga? Yoga ya. Yoga. Itu olahraga. Kalau yogi itu laki-laki. Oh, itu laki. Yoga juga. Oh, jadi Yoga. kamu lebih senang yoga ya? Tapi semenjak berumah tangga, hobi itu jadi berbeda. Oh, jadi berbeda hobinya ya, jadi berubah. Nah, kalau kamu nih, kan aku kerja ya, kamu di rumah aja nih. Kamu sehari-hari itu ketika aku kerja ngapain aja sih? Katanya sih ibu rumah tangga sibuk katanya, lebih sibuk daripada orang yang kerja. Nah, aku pengen tahu nih apa sih kesibukan kamu di rumah ini? Di rumah aja. Selain beberes, hobi aku. Beberes is membersihkan rumah ya, artinya guys. Soalnya ini istri saya asli Sunda. Asli. Ya lanjut. Ya. Jadi selain beres-beres rumah, ngepel, cuci baju, setrika, aku juga nyiapin buat abang Jian sekolah. Terus juga Gio, terus juga ayahnya. Oh, aku juga sama disiapin. Iya bener sih. Kamu nggak ngerasa? Ngerasa. Oh, berarti kamu setiap hari kayak gitu ya? Sibuk. Nah, Sibuk. kalau pagi-pagi sibuk, kalau abang sekolah pagi-pagi itu sibuk banget. Terus juga nganter abang sekolah, les sama ngaji. Setiap Kamu hari. ada ya? Ya kan aku kerja, Oh, kerja. aku nggak tahu. Tapi kan kalau aku ada di rumah ya aku tidur. Tetap aja yang ngebantu ya. Enggak. Nah, guys, aku tetap ngebantu dia. Doa. Ngebantu kan Doa. setiap hari. Ya sama nganterin juga kalau misalnya Kadang. memang lagi capek gitu kan. Nah, Tapi lebihnya? ya lebihnya tidur. Nah, ini kamu ngerasa capek nggak sih ngejalanin kehidupan rumah tangga, mengurus 2 anak dan 1 orang suami, berarti hitungannya mengurus 3 anak ya? Ini gimana nih perasaan kamu? Sebenarnya nggak capek. Dijalanin aja. Oh, dijalanin Asal aja. jangan ngedumel. Oh, jangan ngedumel berarti Karena itu kuncinya, ya? tuh kalau Di hati ikhlas. kerjaan apapun pasti beres. Wis, mantap. Nah, ada nggak sih? Kan aku bukan tipe cowok yang romantis ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa sweet di satu momen apa gitu sama aku? Pas ulang tahun. Apa tuh gimana? Ya pas kamu ajak aku ke suatu tempat. Nggak tahu. Ya disitulah aku ngerasa, ternyata aku cocok. Ngerasanya dia gitu ya. Bukan kasih hadiah, tapi Momen kali momennya ya. itu diingat gitu. Nah, kita kan udah punya anak 3 berarti ya. Nah, berarti kamu rencananya nanti ada mau punya anak lagi nggak sih? Insya Allah ya, dalam Insya waktu Allah, dekat. dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat. Itu nggak capek apa ngandung, gimana sih ceritain? Ngandung nggak Iya, capek. mengandung itu gimana sih? Kan Sebenarnya nggak direncanain kan. Nggak Waktu itu direncanain. juga alhamdulillah dapetnya
dapat ya, kan kayak dapat ini diberikan sama Allah gitu ya. Iya, maksudnya diberikan sama Allahnya cepet, nggak lama, walaupun sempat keguguran kan waktu itu. Oh, pernah keguguran ya. Tapi alhamdulillah beranak lagi gitu. Oh, beranak lagi guys, maksudnya isi lagi gitu. Nah, Positif dalam lagi, waktu amin. dekat ya, kalau misalnya Allah kasih, alhamdulillah. Kalau belum ya kenapa? Nanti aku harus fokus sama suami. Oh iya, oke. Jadi sekarang apa nih sebenarnya harapan kedepannya buat rumah tangga kita ini biar lebih bahagia? Apa namanya, harmonis, sehingga aku sebagai suami ini benar gitu menjalani kehidupan sebagai kepala keluarga. Kalau aku sih mau jujur, terbuka apapun itu. Iya. Nah, aku lebih baik jujur daripada bohong. Berbohong ya itu ya benar itu. Karena kayak lebih tenang. Sama berarti jangankan suami, istri juga kalau jujur itu lebih nyaman menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satunya istri saya ini nggak mau bohong, sama kayak saya dulu. Berarti harapannya itu ya buat kedepannya. Iya, terus kita Gimana? juga bisa terus sama-sama. Terus sama-sama. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, untuk kehidupan kedepannya nih, masalah misalkan pencapaian lah di rumah tangga kita ini, apa udah cukup kayak gini atau misalkan yang mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lebih ya sama kita. Kalau aku sih nggak ada pencapaian apa-apa ya, kita jalanin aja gitu. Tapi harapan kamu? Harapannya ya kita nabung-nabung aja lah, mumpung anak masih kecil kan. Karena pemikiran aku kalau anak udah besar, jadi bukan mikirannya bukan rumah, ya, tapi pendidikan. Oh jadi untuk kedepannya iya, gimana? berarti Jadi nggak mikir rumah lagi gitu. Jadi ke depan itu sebenarnya yang kita pikirin sebagai orang tua tuh bukan buat diri kita ya sebenarnya, tapi buat anak semuanya ya. Sekolahnya mau di mana, setelah lulus SMA mau kuliah di mana atau mau jadi apa, kita yang harus menjalurkan atau anak yang boleh memilih. Sebenarnya kita sebagai orang tua mantau aja ya. Memantau dan menjalurkan nih sebagai orang tua, tidak menghakimi atau tidak menggurui tapi membimbing. Oh, membimbing Ya. maunya anak kemana Gimana ya, yuk ya, kalau baik ya kita bimbing, kalau sekiranya kurang ya paling kita cari solusi lain. Jadi tetap kasih kelonggaran terhadap anaknya sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan. Mungkin masih kecil jadi kita nabung-nabung. Itu guys. Jadi istri saya ini kayaknya sama pandangannya terhadap anak sama kayak saya, makanya kita jodoh ya. Iya. Jadi istri saya ini berarti tipikal orang yang jujur, yang setia, yang penyabar, karena kalau saya lagi tidur, istri saya ini ya siap melakukan kegiatan apapun di rumah walaupun dia ngerasa capek, tapi intinya jangan mengeluh gitu ya Bu. Ya, harus ikhlas. Harus ikhlas. Coba kamu mau nanya ke aku apa gitu? Kalau aku sih mau nanya, kalau Ya, santai-santai aja ya. Kamu kan di kantor kan main HP nih. Ini kenapa kalau pas udah di rumah main HP juga gitu? Nah, itu juga sama, aku nggak tahu guys. Kenapa? Jadi gini. Padahal kan banyak waktu luang di kantor, tapi pas di rumah juga main HP gitu. Nggak apa-apa sih menurut aku ya. Tapi kalau mama gimana? Aku juga udah pengen diperhatiin. Mungkin aku terlalu banyak mencari inspirasi. Jadi apa nih yang mau aku lakuin ke depannya, yang mungkin kebablasan waktunya, ya nanti diperbaikilah untuk diatur waktunya gitu ke depannya biar lebih bisa membagi. Oh, di kantor bisa main handphone nih, di rumah kita luangin buat keluarga gitu, quality time sama anak-anak sama kamu juga. Terus apa lagi nih yang mau kamu tanyain? Terus harapannya kita mulai membuat konten-konten ini apa? Ya sebenarnya Ini jadi aku yang nanya ya? ya nggak apa-apa, kan kita deep talk nih ceritanya, jadi
bukan aku aja yang satu arah, tapi kamu juga sama ke aku gitu. Kalau aku sih bikin konten ini sebenarnya buat kegiatan, biar kita menambah wawasan, terus juga apa namanya, aku nggak ke hal-hal yang negatif. Jadi aku ingin membuat sesuatu hal yang positif, jangan apa namanya, karena awalnya memang buat kita kan, buat keluarga. ya, tujuannya kan buat ya udah kita ngobrol, kita rekam gitu, kita kegiatan kita rekam, itu aja sih, lebihnya buat dokumentasi kita aja gitu. Enggak yang lain-lain. Itu bonus ya? Ya bonus lah kalau itu. Terus tentang pandangan kamu terhadap hidup ya, tentang rumah tangga apa yang kamu lakukan. Ya intinya mah kita sama gitu tujuannya, walaupun ya dalam pelaksanaannya ada apa namanya rumah tangga tuh ada aja gitu kan, nggak selalu mulus. Ada aja kita cekcoknya mah, tapi nggak sering gitu kayak gitu. Lebih baik ya apapun yang nggak nyaman dari aku, atau misalkan aku ke kamu atau kamu ke aku, ya diungkapkan gitu, diobrolkan. Udah kayaknya segitu aja. Nggak ada yang mau diceritain lagi. Paling nanti sesi selanjutnya. Jadi selanjutnya ya, kalau udah ada apa gitu ya, gebrakan apa lagi nih yang Ibu Pebi bikin tuh ya. Iya. Oke guys, sekian dulu deep talk saya dengan istri saya. Nantikan lagi video selanjutnya dengan siapa lagi saya akan bercerita di Cerita Eris.